Ini adalah kisah Diao Aiking, seorang mahasiswa yang menjadi korban pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah Tiongkok. Diao Aiking lahir pada Maret 1976 di sebuah kota kecil bernama Sengau, distrik Jiangyan, provinsi Jiangsu, Tiongkok. Ia adalah anak sulung dari dua bersaudara. Keluarganya hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang menengah ke bawah. Adiknya Diao Aihua memutuskan berhenti sekolah lebih awal untuk membantu keuangan keluarga mereka. Namun, Diao tidak menyerah pada keadaan. Diao dikenal cerdas, rajin, dan berprestasi. Ia terus belajar hingga akhirnya lulus masuk sekolah pendidikan orang dewasa Universitas Nanjing, jurusan Manajemen Informasi. Jurusan yang saat itu cukup prestis, apalagi bagi anak desa dengan latar belakang ekonomi sulit. Bulan Oktober 1995, ia berangkat ke Nanjing untuk mulai kuliah. Itu adalah awal dari harapan besarnya. Tapi hanya 3 bulan kemudian, harapan itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah dilupakan kota itu. Pada tanggal 10 Januari 1996, hari itu, Diao Aiking terlibat pertengkaran dengan teman sekamarnya. Tidak ada yang tahu apa yang diperdebatkan. Yang mereka ketahui hanya Diao Aiking terlihat sangat marah dan memutuskan keluar asrama malam itu juga. Dia berbicara kepada salah satu sahabatnya dia akan keluar untuk jalan-jalan mencari angin. Saat dia pergi, dan saat itulah ia tidak pernah kembali lagi. Teman-temannya berpikir dia mungkin menginap di tempat lain atau akan kembali keesokan harinya. Tapi hari demi hari berlalu, tidak ada kabar, dan Diao benar-benar menghilang. 9 hari kemudian, dunia akhirnya tahu kemana Diao Aiking pergi, tapi bukan dengan cara yang diharapkan siapapun. Pada tanggal 19 Januari 1996, seorang petugas kebersihan jalanan sedang menyapu jalan di tengah salju musim dingin di sekitar area kampus. Nah, pada saat itu, di antara salju yang menutupi jalanan tersebut, ia melihat sesuatu yang sangat aneh, yaitu sebuah paket plastik. Ketika si penyapu jalanan itu membuka isi paket tersebut, dan ia terkejut karena di dalamnya berisi potongan daging manusia. Dan yang parahnya lagi, potongannya bukan hanya satu guys, melainkan ada beberapa. Pembersih jalanan yang panik langsung menghubungi polisi, dan segera saja polisi langsung dikerahkan pada saat itu. Dalam waktu singkat, setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan lebih dari 2.000 potongan tubuh ditemukan di sekitar Universitas Nanjing, di semak-semak, di tong sampah, bahkan di selokan. Semuanya sudah dibungkus rapi. Jadi guys, dagingnya itu dibungkus dengan plastik satu persatu. Dan yang paling mengerikan lagi, potongan-potongan itu adalah milik Diao Aiking. Karena kondisi jenazah yang sudah dipisah-pisahkan dengan parah, identifikasinya sangat sulit. Tapi keluarga Diao dipanggil ke lokasi untuk mengidentifikasi. Diao Aihua, adiknya, hanya bisa mengenali kakaknya lewat satu tanda kecil, yaitu tai lalat di pipi kanannya. Tai lalat itu sebesar kacang hijau. Itulah salah satu ciri yang tersisa dari seorang gadis muda yang dulunya penuh mimpi. Dan penyelidikan awal membuat polisi sangat tercengang. Tubuh Diao tidak hanya dipotong, melainkan dibedah dengan cara yang sangat presisi. Tidak ada potongan acak, semuanya sangat rapi, bersih, dan dilakukan dengan alat yang tajam dan sangat tepat. Kesimpulannya dengan jelas, pelaku tahu anatomi manusia. Kemungkinan besar nih, mereka menduga bahwa pelaku bisa jadi adalah seorang ahli bedah atau tukang daging profesional, bahkan bisa jadi murid kedokteran. Namun hal yang paling mengejutkan belum datang. Dalam pemeriksaan lanjutan, polisi menemukan bukti bahwa bagian-bagian tubuh Diao telah dimasak dan dimakan juga mungkin. Beberapa bagian tersebut termasuk kepala dan organ tertentu telah
kampus, bahkan ada potongan yang terlihat seperti telah dimasak selama beberapa hari. Jadi pertama dimasak, setelah itu diangetin, besok diangetin lagi. Tetapi yang lebih misterius lagi, organ vital seperti hati, jantung, dan limpa tidak ditemukan. Spekulasi pun bermunculan. Apakah pelaku seorang kanibal? Ataukah ada unsur perdagangan organ? Atau bisa jadi dia ditumbalkan oleh sekte tertentu. Sekejap, publik mulai panik. Investigasi besar-besaran dan semuanya menjadi tersangka. Pihak berwenang menyisir setiap inci kampus, mahasiswa, dosen, staf kampus semua diperiksa dan 2 profil tersangka dirilis. Pria parubaya, sehat dengan latar belakang medis atau anatomi. Yang kedua adalah seseorang dengan koneksi ke kampus dan tahu lokasi strategis pembuangan potongan tubuh. Tapi juga tidak ada satupun yang cocok dari kedua hal itu. Setiap harapan yang ada seolah dibungkam oleh satu fakta tragis. Tidak ada jejak nyata, tidak ada saksi, tidak ada pelaku. Karena di tahun tersebut CCTV belum terlalu ramai, jadi kita tidak bisa mengecek rekaman tersebut dari CCTV. Keluarga Diao Aiking hidup dalam penderitaan. Pada tahun 2016, tepat 20 tahun setelah kematian Diao, Ai Hua, adiknya, datang ke Departemen Keamanan Publik Nanjing. Ia bertanya, "Bagaimana nih Pak kelanjutan kasus kakak saya?" Tapi jawaban yang ia dapat hanya, "Kami masih menyelidiki. Jika Anda punya analisis logis, kami akan mempertimbangkannya." Dari saat itu, tidak ada titik terang. Pada tahun 2021, keluarga Diao menggugat Universitas Nanjing sebesar 1,6 juta yuan atau sekitar 246.000 US dollar. Tapi bukan karena ingin uangnya. Menurut sang adik, gugatan itu adalah cara terakhir untuk mencari keadilan. Universitas dianggap lalai karena gagal menjaga keamanan mahasiswa yang tinggal di asrama. Namun sayangnya gugatan ini pun tenggelam dalam birokrasi panjang. Hingga hari ini kasus ini masih terbuka. Tidak ada yang ditangkap, tidak ada pelaku yang diketahui, tidak ada penjelasan mengapa Diao Aiking harus dimutasi, dimasak, dan disebar ke seluruh penjuru kampus. Polisi tetap menyatakan mereka tidak akan menyerah, tapi waktu terus berjalan dan keluarga Diao semakin takut bahwa pembunuhnya sebenarnya akan bebas selamanya dan hidup di antara kita seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kasus Diao Aiking sering dibandingkan dengan Black Dahlia, kasus pembunuhan sadis Elizabeth Short di Los Angeles tahun 1947. Tapi dalam beberapa hal, kasus Diao lebih ekstrim. Lebih banyak potongan tubuh dan ada unsur memasak, ada organ yang hilang dan semuanya dilakukan tanpa jejak. Itu sebabnya publik Tiongkok menyebutnya Black Dahlia dari Nanjing. Kisah ini adalah gambaran dari kegilaan yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Seorang gadis biasa, ia sedang kuliah seperti biasa, hidup seperti biasa, lalu lenyap dalam keheningan. Dan saat ditemukan, dia bukan lagi manusia utuh. Ia hanyalah potongan-potongan daging dalam kantong plastik. Untuk Diao Aiking, semoga tenang di dalam sana. Dan untuk keluarga yang menunggu keadilan, semoga cepat ada setitik cercah harapan dari polisi. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini. Dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.